Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, di video kali ini saya akan menyampaikan tentang lembar analisis pilihan mata pelajaran oleh peserta didik ya. Ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya yang membahas tentang angket untuk guru BK di kurikulum Merdeka Belajar ya. Ini sudah 2 hari yang lalu saya membahas ini, dan pada kali ini ya ini merupakan lanjutan dari hasil dari penyebaran angket. Kemudian tugas kita guru BK apa? Ya, kita membuat analisis mata pelajaran kepada peserta didik. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ya, tolong di subscribe, like, komen, dan di share video dari Guru BK Konselor. Semoga apa yang kami tampilkan ini bermanfaat ya untuk khususnya teman-teman guru BK dalam melaksanakan kegiatan layanan BK pada kurikulum Merdeka Belajar ya, untuk menguatkan profil Pancasila. Kita langsung saja lihat ya cara pengisiannya. Ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari MIL BK SMA, model inspiratif layanan bimbingan dan konseling untuk SMA ya. Ini saya sudah convert ke Microsoft Word. Ini langsung saja kita isi, misal di sini namanya Andi. Oke, jenis kelaminnya laki-laki. Kelasnya, karena dia masih kelas 10, kita buat kelas 10. NISN-nya teman-teman lihat jurusannya ya. Misalnya dia pilih NISN-nya 0987. Nah, seperti itu. Kemudian rencana pilihan jurusan setelah lulus SMA. Oke, rencana pilihan jurusan setelah dia lulus dari SMA. Misalnya dia mau kuliah jurusan MTK ya, jurusan MTK. Misalnya dia ingin jadi guru MTK. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan contoh sekolah yang hanya membuka 2 kelompok mapel, yaitu MIPA dan IPS, maka analisa yang dibuat oleh guru BK di sekolah tersebut sebagai berikut. Nah, artinya ini untuk sekolah SMA pada umumnya ya, sekolah-sekolah yang jurusannya cuma 2, IPA dan IPS. Nah, setelah dilakukan analisis asesmen peserta didik, dilihat dari hasil tes psikologis atau psikotes, IQ-nya berapa. Oke, ini banyak pertanyaan ya. Ada enggak Pak tentang apa? Angket untuk IQ, bakat, minat, dan kepribadian ya. Saya sampaikan kepada teman-teman bahwasanya untuk IQ teman-teman itu memang kita gunakan orang yang ahli di bidangnya, seperti lembaga psikologi ya, yang sudah memiliki alat tes yang sudah legal, seperti itu, dalam artian sudah diakui dan memiliki hak, seperti itu. Nah, berkenaan mengenai bakat, minat, kepribadian, biasanya ketika kita melaksanakan tes psikologis dengan lembaga tes, itu langsung keluar ya, include semuanya, IQ, bakat, minat, dan kepribadian. Sedangkan kalau kita menggunakan alat non-tes yang misalnya seperti angket-angket biasa yang ada di internet seperti itu tidak ada yang bertanggung jawab atas itu ya. Maka saya merekomendasikan teman-teman untuk bekerja sama dengan sekolah dan orang tua untuk membiayai tes psikotes ini ya, agar hasilnya akurat seperti itu. Nah, jika sekolahnya tidak mampu atau teman-teman tidak mampu, mungkin tidak bisa menggunakan tes IQ, hanya saja penelusuran bakat minat biasa saja. IQ mungkin kita skip ya kalau tidak menggunakan lembaga tes. Kalau bakat, kita bertanya kepada siswa mengenai bakat yang ia miliki. Mengetahui untuk mengetahui bakat siswa itu apa, tentu kita menelusurinya lebih jauh. Misalnya dia hobinya apa,
misalnya hobinya bermain bola, prestasi apa yang sudah diraih dengan bermain bola seperti itu sudah dibahas di video saya sebelumnya ya, membahas mengenai bakat dan minat. Misalnya bakatnya apa, tidak tahu saya pak, kamu hobinya apa, saya tidak tahu juga pak. Nah, kalau ada jawaban seperti itu yang membuat kita repot teman-teman. Tapi kalau kita menggunakan lembaga tes, psikotes, tentu hasilnya bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Oke, ini penelusuran bakat biasa, misalnya main bola, ya. Minatnya MTK tadi ya, minatnya ingin jadi guru MTK. Kepribadian baik, ya. Ini versi anak seperti itu. Dan kalau versi kita, ya, untuk melihat ini, ya kita mengira-ngira saja dari keseharian anak tersebut. Selanjutnya tes hasil belajar. Nah, kalau tes hasil belajar ini masih bisa ditangani langsung oleh guru BK berkoordinasi dengan guru mata pelajaran. Misal MTK semester 1 nilainya berapa? Misalnya kita buat di sini 80, semester 2 90. Fisika 80, di sini 85. Kimia 80, di sini 82. Oke, misalnya di sini 75, di sini 77. Informatika 75, di sini 79. Selanjutnya, kelompok peminatan IPS pada semester 1, mapel ekonomi 40, di sini 84. Di sini 80, di sini 80, di sini 90. Di sini 85, di sini 95. Antro 80, di sini 85. Kemudian untuk kelompok bahasa, ya, kemampuan bahasa yang ia miliki, misalnya di sini 85, di sini 95. Bahasa Inggris di sini 80, misalnya. Di sini 90. Oke, ini kita berdasarkan nilai rapot ya, semester 1 dan semester 2, artinya ketika di kelas 10. Nah, berdasarkan nilai-nilai inilah kita merekomendasikan anak-anak kita ke semester 3 ataupun kelas 11 dan kelas 12. Kelompok mapel apa yang paling dominan seperti itu. Kita lihat di sini teman-teman. MTK 80 ke 90 ini signifikan ya. Artinya naiknya 10, ini naiknya 5, 2, 7, ini 2, ini 4. Oke, kita bold. Ya, kita bold. Kemudian untuk kelompok IPS yang paling dominan yang mana? 80-84, ini dominan, ya, ini 2, ini dominan. Kelompok bahasa yang mana yang paling dominan? Ini sama ya, 85 ke 19, 10 sama. Oke. Kemudian kita sudah mendapatkan hasilnya ini teman-teman. Nah, kemudian kita wawancara dengan orang tua. Harapan peserta didik dan orang tua melalui hasil angket dan wawancara, hasilnya apa? Di video saya sebelumnya sudah membahas mengenai metode wawancara yang digunakan. Kemudian rekomendasi guru mata pelajaran, guru mapel itu memiliki angket juga untuk merekomendasikan anak kita, ya. Kemudian rekomendasi akhir guru BK terhadap peserta didik akan memilih jurusan ... Maka mata pelajaran yang akan dipilih adalah sebagai berikut. Nah, jadi ya, sebagai penguat guru BK dalam memberikan rekomendasi akhir kepada peserta didik mengenai jurusan itu berdasarkan pertama ya, nilai rapot yang sudah kita rekam ya, yang sudah kita bandingkan, kemudian harapan peserta didik dan orang tua
dan rekomendasi guru mapel. CD ini menjadi poin penting. Nah, jadi teman-teman, rekomendasi guru BK harus berlandaskan atau didasari oleh poin C dan poin D. Ya, poin C dan D. Poin C adalah harapan peserta didik dan orang tua melalui hasil angket wawancara dan rekomendasi dari guru mapel. Misalnya kita sudah mengolah dari wawancara dari orang tua dan siswa, kemudian rekomendasi guru mapel, ya, barulah kita bisa merekomendasikan. Setelah itu baru ditandatangani. Nah, angket ini, ya, lembar analisis ini kita sampaikan kepada Waka Kurikulum sebagai dasar pemilihan dan penempatan penjurusan. Jadi pekerjaan ini merupakan pekerjaan struktural, ya, yang berintegrasi bersama-sama dengan unsur-unsur sekolah yang berkepentingan, seperti itu. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat ya. Silakan dipraktekkan di tahun ini. Tentu banyak sekali hal-hal baru yang perlu kita lakukan sebagai guru BK dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini, ya, untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi